Apa itu P1, P2, P3 dalam PPPK Guru 2022? Berikut penjelasannya. Pendaftaran pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK Guru resmi dibuka sejak tanggal 31 Oktober sampai tanggal 13 November tahun 2022. Terdapat perbedaan kategori pelamar dalam seleksi penerimaan PPPK Guru 2022, yaitu P1, P2, dan P3. Apa perbedaannya? Berikut penjelasannya. Dalam siaran pers Badan Kepegawaian Negara BKN nomor 35.846 BKS 04 01 SDK 2022 dijelaskan bahwa para pelamar PPPK Guru P1, P2, P3 diperbolehkan mendaftar seleksi pada jadwal yang sudah ditentukan. Dijelaskan pula kategori P1, P2, P3 tersebut berarti prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Perbedaan kategori pelamar P1, P2, dan P3 PPPK Guru 2022. Dikutip dari situs BKN Go It, berikut penjelasan tentang kategori pelamar P1, P2, dan P3. Prioritas 1 P1 peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Prioritas P2 pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai ex-tenaga honorer KAIL, THKAIL, yang tidak termasuk dalam prioritas 1. Prioritas P3 Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Ada pula P4 atau pelamar umum, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSC-ASN 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar pada tahun 2021 dan sebagai prioritas, maupun yang belum mendaftar pada 2021, tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober hingga tanggal 13 November tahun 2022. Apabila formasi jabatan bagi PEL tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi PEL turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Maka PEL dapat menjadi P2, P3, atau P4 atau pelamar umum. Sedangkan untuk P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data PI. Khusus untuk pelamar P4 atau umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran.